Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jika sudah, kita lanjut ke videonya. Kembali lagi di channel Pak Bu di Guruku. Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada video kali ini Bapak akan melanjutkan membahas soal ujian sekolah mata pelajaran matematika dari nomor 6 sampai nomor 10. Semoga bisa dijadikan referensi untuk anak-anak dalam menghadapi ujian sekolah yang akan datang. Oke, langsung saja untuk soal yang nomor 6. Kelipatan persekutuan terbesar atau KPK dari 28, 36, dan 56 dalam bentuk faktorisasi adalah. Jadi yang ditanyakan adalah KPK. Untuk menjawab KPK maupun EPB, anak-anak harus tahu pohon faktor terlebih dahulu, karena mencari faktor dari masing-masing bilangan baik 28, 36, dan 56 itu menggunakan pohon faktor. Pada pohon faktor, anak-anak juga harus mengenal apa itu bilangan prima. Jadi bilangan prima, bilangan yang hanya habis dibagi satu dan bilangannya sendiri. Jadi bilangan prima itu ada 2, kemudian 3, kemudian 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Kemudian kita lanjut ke pohon faktornya. Pertama ada 28. Dan yang pertama kita bagi dengan bilangan prima terkecil lebih dahulu, yaitu 2, maka hasilnya adalah 14. Kemudian kita bagi lagi dengan yang terkecil, maka hasilnya adalah 7. Nah, perhatikan 7 ini merupakan bilangan prima, sehingga pohon faktornya berhenti sampai angka 7, karena tidak bisa lagi dibagi untuk bilangan 7 ini. Kemudian lanjut 36 dibagi 2, bilangan prima terkecil 4, 18. Kemudian dibagi 2 lagi, ada 9. Kemudian 9 dibagi 2 tidak bisa, maka lanjut ke bilangan prima yang kedua, yaitu 3. Bagi 3 sama dengan 3. Dan lanjut 56. Lanjut 56 itu dibagi 2 sama dengan 28. Dan dibagi 2 lagi 14. Kemudian dibagi 2 lagi 7. Ya, berhenti di angka 7. Kemudian kita tentukan faktorisasi primanya. Nah, yang pertama 28 itu faktorisasi primanya, lihat ini. Kemudian terakhir di sini, di 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2, kemudian dikali 7. Nah, kemudian untuk 36 sama dengan 2-nya ada 2 dan 3-nya ada 3. Jadi 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Kemudian 56 itu sama dengan 2 pangkat 3 kali 7.
Jadi itu faktorisasi prima dari 28, 36, dan 56. Dan sekarang kita kumpulkan untuk mencari KPK-nya. Dan 28 itu 2 kuadrat kali 7. Kemudian 36 sama dengan 2 kuadrat kali 3 kuadrat. Kemudian 56 sama dengan 2 pangkat 3 kali 7. Nah, untuk mencari KPK, dia anak-anak kalikan semua faktor dari 3 bilangan ini, kemudian cari pangkat yang terbesar. Jadi faktornya ada 2, 3, dan 7. 2 kali 3 kali 7. Kemudian lihat pada 2 ini ada 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Nah, yang terbesarnya berarti 2 pangkat 3. Kemudian 3 hanya ada 1, yaitu 3 pangkat 2. Kemudian 7 ada 2, yaitu 7 pangkat 1. Jadi ini hasilnya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kemudian 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kemudian kali 7. Nah, itu hasilnya 8 kali 9 sama dengan 72. Jadi 72, kemudian 72 dikali dengan 72 dikali dengan 7. 72 kali 7 itu hasilnya 504. Jadi KPK dari bilangan 28, 36, dan 56 adalah 504. Nah, karena di pilihan gandanya hanya ditanyakan bentuk faktorisasinya, maka ini jawabannya. Nah, ini 2 pangkat 3, kemudian 3 pangkat 2 kali 7, option C. Nah, itu untuk soal nomor 6. Kemudian lanjut soal nomor 7. Siswa kelas 6 terdiri atas 64 siswa perempuan dan 48 siswa laki-laki. Siswa dari kelas tersebut akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Siswa perempuan, jadi jumlah siswa perempuan tiap kelompok sama banyak, begitu juga siswa laki-laki. Paling banyak kelompok yang dapat dibentuk adalah, jadi paling banyak kelompok. Jadi kalau ada soal seperti ini, dia anak-anak bisa menggunakan FEB. Jadi FEB dari 64 dan 48. Dan langsung kita buat pohon faktornya. 64 dibagi 2 itu hasilnya 32. Kemudian dibagi 2 itu hasilnya 16. Kemudian dibagi 2 itu hasilnya 8. Kemudian dibagi 2 lagi hasilnya 4. Dibagi 2 lagi hasilnya 2. Kemudian yang 48 itu kalau dibagi 2 hasilnya 24. 24 dibagi 2 lagi hasilnya 12. Dibagi 2 lagi hasilnya 6. Dibagi 2 lagi hasilnya 3. Kemudian kita buat faktorisasi primanya yang 64. 64 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2 pangkat 6. Kemudian yang 48 itu ada 1, 2, 3, 4. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 dikali 3. Nah, untuk mencari FEB jadi
cari faktor yang sama dan pangkatnya terkecil. Jadi faktor yang sama ini hanya 2, karena 3 tidak ada, hanya 1 di sini. Jadi faktor yang sama itu adalah 2. Kemudian cari pangkat yang terkecil. Ini ada 2 pangkat 6 dan 2 pangkat 4. Jadi yang dipilih 2 pangkat 4. Sama dengan 2 pangkat 4 itu artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2. 4 kali, itu hasilnya adalah 16. Nah, untuk membuktikan apakah jumlah dari masing-masingnya sama, itu bisa dibagi. 64 itu bisa dibagi dengan 16. Jadi hasilnya itu merupakan anggota kelompok dari yang siswa perempuan. Kemudian jika 48 dibagi dengan 16, terus jumlah siswa atau anggota dari siswa laki-laki. Jadi hasilnya di sini yang B. Kemudian lanjut soal nomor 8, urutan pecahan 2 1/5, kemudian ada 2,25, 2,25, kemudian ada 4/5, dan yang terakhir 75%. Jadi urutkan dari yang terkecil. Jadi apabila ada soal seperti ini, yang pertama anak lakukan, ubah bentuk pecahannya menjadi pecahan yang bentuknya sama. Misalnya pecahan campuran, pecahan biasa. Jadi di sini Bapak akan mengubah ke pecahan biasa. Jadi pertama ada 2 1/5. 2 1/5 itu jika diubah ke pecahan biasa, 5 kali 2 10 tambah 1 11, jadi 11/5. Nah, kemudian 2,25. Nah, itu jika diubah ke pecahan biasa, maka 225/100. Nah, kemudian ada 4/5. Nah, untuk 4/5 itu karena sudah pecahan biasa, jadi 4/5. Kemudian ada 75%. 75% jika diubah jadi 75/100. Nah, ini jadi apabila anak-anak sudah mendapatkan bentuk seperti ini, akan gampang untuk menentukan mana yang terkecil atau pecahan yang paling kecil. Kemudian selanjutnya anak-anak samakan penyebut untuk mempermudah dalam penentuan pecahan dari terkecil kemudian yang besar berikutnya. Nah, di sini kita ambil samakan penyebut menjadi penyebut 100. Kemudian yang pertama ada 11/5. Itu jika diubah penyebutnya jadi 100 bagi 5 itu 20, maka 5 kali 20 itu untuk mendapatkan 100. Karena 5-nya dikali 20, maka 11 ikut dikali 20, sehingga menjadi 220. Kemudian selanjutnya ini tetap yang 225 karena sudah berpenyebut 100, tetap dibuat per 100. Nah, kemudian 4/5. 4/5 itu ubah ke penyebut 100. Nah, karena 5 kali 20 sama 100, 4 juga ikut dikali 20 sama dengan 80/100. Kemudian selanjutnya ada 75/100, itu tetap 75/100. Nah, kemudian kita sederhanakan
Kemudian maaf, kita deret-kan, ada 220 per 100, terus kemudian ada 225 per 100, kemudian ada 80 per 100, yang terakhir ada 75 per 100. Karena penyebutnya sudah sama, yaitu 100, tinggal yang dilihat adalah pembilangnya. Karena di sini urutannya terkecil, maka otomatis terkecilnya adalah 75, kemudian 80, kemudian 220, baru 225. Sekarang lihat 75 ini, karena optionnya adalah ini, maka lihat bentuk semulanya dari 75 per 100 ini adalah ini 75%. Jadi urutannya 75%. Kemudian yang kedua, yang ini yang 4 per 5. 4 per 5. Kemudian ini bentuk awal 21 per 5. 21 per 5. Dan yang terakhir 2,25. Yang benar adalah option A. Ya. Itu untuk soal nomor 8. Lanjut soal nomor 9. Ibu membeli 1/2 liter susu coklat. Susu tersebut akan ibu tuangkan ke dalam beberapa gelas sampai habis. Sampai habis ini artinya sisanya 0. Ini pembagian. Jika setiap gelas diisi setengah atau 1/2 liter susu, banyak gelas yang diperlukan. Jadi yang tanyakan jumlah gelas atau banyak gelasnya. Ini caranya langsung saja. Ini menggunakan pembagian pecahan. Jadi 1/2 ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 2 kali 2 jadi 5/2. Nah, kemudian 5/2 ini kita bagi dengan ini liter susunya setengah. Nah, untuk pembagian itu cara hitungnya 5/2 dikali. Nah, kemudian penyebutnya dibalik. Penyebut jadi pembilang, penyilang menjadi penyebut. 1. Maka hasilnya adalah 10/2 sama dengan 5. Jadi 5 ini adalah jumlah gelas. Jadi gelas yang dibutuhkan sampai habis. Untuk membagi susu coklatnya itu adalah 5 gelas. Yang benar adalah option C. Kemudian lanjut soal nomor 10. Taman bunga di depan pusat perbelanjaan berbentuk persegi dengan luas 256 meter persegi. Kemudian yang ditanyakan panjang sisinya. Nah, di sini kan ada bangunnya, ini bangun persegi. Yang diketahui adalah luas. Luasnya itu 256 meter persegi. Karena yang ditanyakan sisi, dia anak-anak harus tahu dulu apa rumus luas persegi. Jadi rumus luas persegi itu adalah sisi kuadrat atau sisi kali sisi kuadrat. Nah, kemudian luasnya dimasukkan 256 sama dengan sisi kuadrat. Nah, kemudian yang ditanyakan sisi, maka otomatis ini akar dari 256. Akar pangkat 2 maksudnya ini ya. Karena akar pangkat 2 tidak usah ditulis, boleh tidak. Kemudian bagaimana cara mencari akar? Nah, ini tinggal digaris bagi. Nah, kemudian lihat yang bagian satuannya. Pangkat 2 yang menghasilkan 6 itu adalah bilangan 6. Bilangan 6, kemudian di depannya ada 2.
pangkat 2 yang bilangan berapa yang jika dipangkatkan 2 atau dikuadratkan hasilnya mendekati 2. Kemudian lihat jika 1 kuadrat itu sama dengan 1. Kemudian jika coba 2 kuadrat sama dengan 4. Jadi 4 ini sudah melampaui atau melebihi 2. Jadi yang mendekati adalah 1. Nah, jadi sisinya adalah 16. Sehingga 16 kuadrat sama dengan 256. Yang benar adalah option C. Baik, demikian pembahasan soal nomor 11 sampai 10 soal ujian sekolah mata pelajaran matematika. Semoga dapat membantu. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share juga. Terima kasih. Om Santi 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 Om.